Shalom. Rasanya gak pakai mic sudah banter suara saya, saudara. Saudara, ayo bangkit berdiri, kasih salam kanan kiri. Ya, katakan Yesus luar biasa. Ya, oke. Tepuk tangan meriah untuk Yesus kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Shalom, saudara. Rasanya reuni lagi saya ini. Loh, ketemu lagi di tempat dan suasana yang berbeda. Tapi kita satu semangatnya luar biasa. Amin. Semuanya tambah gemuk-gemuk, saudara. Berarti subur di tengah kekeringan, saudara. Tapi hari ini kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan saya rindu dan saya berdoa kita semua di tempat ini kita punya Yesus yang dahsyat. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini ada satu tema yang akan kami sampaikan, yaitu keputusan Tuhan pasti yang terbaik. Yuk sama-sama katakan 2, 3. Keputusan Tuhan pasti yang terbaik. Terkadang keputusan suami, istri yang ngomong gak cocok ke suamiku ke keputusannya. Ya, kadang keputusan istri, suaminya gak cocok, saudara. Ya, keputusan saudara kadang gak cocok. Kayak kemarin keputusan dari pemerintah. Ya, tidak banyak yang suka, saudara. Karena banyak aturan-aturan yang harus diajukan. Sampai terjadi demo besar-besaran, ya, karena satu keputusan yang gak jelas. Ya, berapa bulan yang lalu, ya, kami pelayanan di kota Solo, dan dari situ jemaatnya cerita, ya, ada satu gereja yang sudah akan membuka tempat yang namanya Holy Land, tahu ya, saudara ya, tempatnya hektaran luar biasa akan dibuka seperti Bukit Doa Emmanuel yang ada di Tretes, saudara. Ya, semua izinnya oke semua. Enggak tahunya, saudara. Kemarin waktu kami ke sana dibatalin, ya, dan bupatinya mengambil satu keputusan tidak boleh ada tempat ibadah atau keramaian dan sebagainya, saudara. Satu keputusan. Waduh, saya bilang keputusan Tuhan loh yang terbaik. Amin. Haleluya, saudara. Dan singkat cerita, kami akan adakan satu acara KKR Natal di kota Tawangmangu. Karena di situ ada satu desa, ya, dia terima Tuhan Yesus luar biasa. Satu pendeta sudah menghubungi kami dan saya tanya, Pak, kalau kami ke daerah itu harus pakai apa? Harus pakai truk engkel. Duh, terus saya gimana? Bapak duduk di belakang. Ambil ibu-ibu dari belakang, saudara. Ya, saya putuskan kita sewa saja di sana. Ya, setelah didata, sekitar ada 1.000 yang hadir, saudara. Kebingungan tempatnya. Singkat cerita, saudara, kami ditelepon sama hamba Tuhannya, Pak, bisa datangkah ke Tawangmangu, kita akan adakan satu pertemuan sebentar, katanya. Ada masalah yang harus dibicarakan, saudara. Oke, kemudian 2 minggu yang lalu saya ke sana, saudara. 2 minggu yang lalu kami ke sana, ya, kami ditemukan sama wakil dari bupati, dari Kominfo, dari media, ya, dari satu aparat juga, perwakilan, hamba Tuhan juga, ketemu, saudara. Waduh, hati saya ngomong sama teman-teman, wah, rasanya ikut dibatalkan, karena tempatnya di Karanganyar sama, saudara. Di tempat satu gereja membuka Holy Land itu, saudara. Keputusannya sudah nggak boleh. Saya katakan, Tuhan, aku tahu kok, semua ini untuk Tuhan, ya. Saya serahkan keputusan Tuhan pasti yang terbaik, saudara. Ya, kemudian kumpul di gereja, saya bilang kita ke kafe aja. Ya, saudara, kalau rapat, jak neng kafe, jak makan dulu. Ojo ngomong perkara, saudara. Kalau perutnya kenyang, pikirannya tenang, saudara. Ya, setelah kita makan tenang, dikenalin ini dari anggota dewan, ini dari ini. Oh, ini ya namanya Pak Agus Gunawan. Iya. Oh, yang di YouTube yang kita lihat. Iya, saudara. Aku diapa no, saudara. Anggota Alaporno Pak Yamin itu kapok itu, saudara. Saudara, waktu itu sudah ketemu dan dia berkata, gini Pak, kunjungan kami ke sini ketemu Bapak, kan Bapak mau ngadakan acara untuk Desember. Iya Pak, ada 100 gereja yang kita ingin berkati juga. Kami dari Kabupaten Karanganyar, waduh, wis gak oleh iki. Kemarin keputusannya kan gak boleh, saudara. Ya, kemarin kami ada putusan dari Dewan juga, bahkan Pak Bupatinya juga
akan mengadakan acara Natal ini jangan di Tawangmangu. Dipersilahkan di Gedung Dharma Wanita Kota Karanganyar. Bapak tolong diulangi lagi Pak. Acara Natal gabungan TNI, Polri, ASN, BUMN, BUMD, dan aparat 300 gereja akan kumpul. Nanti bupati semua yang biayai. Pak diulang lagi Pak. Bapak telinganya, tepuk tangan yang luar biasa Yesus kita. Haleluya. Ya, saya telepon teman saya yang di gereja itu loh, masuk kita gak boleh. Iya, rasanya wedi be wong pandaan saudara. Rodok nekat. Ya, akhirnya kita ambil di Desember nanti. Jadi saya tanya, kira-kira yang hadir berapa orang Pak? Biasa nanti kita sudah hitung perkiraan sekitar 3.000 sampai 3.500. Kemudian saya dari Tawangmangu turun langsung ke Karanganyar. Ternyata itu di lapangan stadion situ saudara. Terbuka. Saya bilang Pak aman ya. Loh yang ngadakan Pak Bupati ya aman. Nanti dari TNI aman gitu saudara. Oh ya wes aman Tuhan. Tak pikir gak oleh mau saudara. Saudara saya tahu keputusan Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Haleluya. 300 gereja mereka akan kumpul di situ merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita katakan teman-teman bukan kekuatan kita. Bukan dengan kekuatanku. Ya amin. Kita hadapi bersama Tuhan. Lakukan perkara yang hebat. Amin saudara. Mungkin hari ini saudara dapat putusan yang gak enak. Tenang. Putusan Tuhan loh sing terbaik. Senggol kanan kiri katakan. Keputusan Tuhan yang terbaik bro. Bu. Pak. Ya sayang. Saudara. Ini loh. Keputusan Tuhan pasti yang terbaik. Ayo kita lihat tentang seorang tokoh yang bernama Hizkia. Ya. Kita baca di 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama. Yuk. 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ulangi, hampir mati. Yes. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Yes, dikatakan engkau akan mati. Saudara Pastor Ishak datang ke besok salah satu jemaat. Pak, sakit ya? Iya Pastor Ishak, saya sakit. Ya, Tuhan ngomong besok Bapak mati. Hah? Ya mati. Ya, Bapak ini ngomong ke anak, nah, usiran ya, Pastor Ishak usiran. Ya saudara, satu hal yang tidak enak, satu kabar yang gak enak. Datang-datang gak doa no, tapi kamu akan mati. Satu vonis ya, yang sudah ingkrah, gak bisa diganggu-gugat. Hari itu apa yang dialami Hizkia? Ya, saya katakan Hizkia hari itu dia dapat kabar yang sangat menakutkan. Itu divonis mati. Ya, keputusan apa saudara? Yang seolah-olah tidak akan dapat dibatalin. Ya, kalau kemarin ada hukuman mati bagi narkoba, sudah tahu jadwalnya kapan dia harus mati. Seperti Hizkia saat itu, dia gak kuat. Wis, aku pasti mati. Ya, berita yang sangat gak enakan hari ini saudara dengar. Aduh, kok katanya bisnisku hancur ya. Kok katanya masa depan gak ada ya. Ingat, kita punya putusan Tuhan yang luar biasa. Mungkin dokter memvonis, ya nanti sore saya undang teman saya. Divonis karena ada 7 kanker dalam tubuhnya. Dan dokter memvonis hanya 3 bulan kekuatan dalam tubuhnya. Apa yang terjadi saudara? Dan sampai hari ini bahkan nanti sore dia hadir sama saya, sudah 3 tahun dia tetap melayani Tuhan. Tepuk tangan luar biasa. Putusan dokter secara metode, secara kedokteran it's okay. Tapi keputusan Tuhan yang luar biasa. Seperti Hizkia dia tahu saudara, siapa yang diutus Tuhan, orang yang diurapi. Nabi Yesaya gak mungkin keliru. Ya mungkin orang lain ajudannya mungkin keliru. Tapi ini orang yang diurapi Tuhan, tidak mungkin keliru, dia tahu benar. Ya, hari itu Hizkia mendapat kabar seperti siang bolong onok petir, dor saudara. Ya, yang kedua apa yang dialami Hizkia?
Hizkia tidak bisa mengendalikan situasi waktu itu. Waktu mendengar kabar itu dia bingung, dia bimbang, dia kacau pikirannya. Ini secara lahiriah seperti inilah. Ya, waktu kita dengar keputusan yang gak enak, kita sudah tidak bisa mengendalikan situasi, mungkin kita teriak, kita menjerit, kita menangis dan sebagainya. Seorang ibu waktu divonis kanker, dia hanya bisa menjerit, menangis. Sampai dia berkata, air mata saya sudah habis. Tidak bisa keluar air mata, saudara. Ya, karena dia tidak bisa mengendalikan situasi, dia mengurung diri. Dia tidak mau lihat kanan kiri, dia mengurung diri. Apa seringkali keputusan manusia? Kalau ada keputusan Tuhan yang gak enak, manusia seringkali dia akan marah. Apa saudara? Dia akan marah, dia akan kecewa sama Tuhan. Senggolkan kanan kiri katakan, ojo marah, ojo kecewa sama Tuhan. Ya, seringkali kita ini apa? Kecewa. Dikit-dikit kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan, saudara. Ya, tapi hari ini saya berdoa kita tidak pernah kecewa. Ya, dan Hizkia tahu keadaannya seperti itu. Dia tidak mau kecewa. Dan yang kedua, Hizkia tidak menuntut keadilan, saudara. Ya, Tuhan gak adil, ya. Waduh, Tuhan gak adil ini. Kenapa gak dia yang sakit, yang hampir mati? Aku kan melayani Tuhan, saudara. Manusia seringkali menuntut kepada Tuhan. Nuntut terus, saudara. Tapi saya berdoa di tempat ini gak ada sing nuntut. Karena kita tahu keputusan Tuhan lah yang terbaik. Tepuk tangan yang luar biasa. Dan yang ketiga, seringkali kita mulai meninggalkan Tuhan. Ya, kita marah, kecewa dengan putusan Tuhan. Dan terakhir apa? Meninggalkan Tuhan. Waktu teman kami dia ada masalah, kita berdoa sama-sama, Tuhan tolong. Yang kedua ada masalah lagi, dia berkata, rasanya ini lebih besar. Dia marah, dia kecewa. Ya, setiap kali saya telepon dia selalu berkata tidak. Ya, tidak mau terima. Katakan ke Pak Agus Gunawan, aku udah iso sik repot. Ya sudah, saya sudah mengejar, tapi dia sudah tidak mau, ya sudah. Kata istri saya, ojo dipaksa. Ya, jangan dipaksa-paksa. Dia kecewa. Dia ngomong Tuhan ini tidak adil dalam hidupnya, saudara. Apa yang terjadi? Yang terakhir, dia sudah meninggalkan Tuhan sampai hari ini. Sudah gak mau ibadah, gak ke gereja, gak kemana. Bahkan dengar-dengar dia sudah cari tempat yang lain, saudara. Dan kemarin kami dengar dari kakaknya telepon saya, suruh doakan adiknya. Karena mamanya dipukul, saudara. Ya, mamanya sendiri, mama kandungnya dipukul karena dia minta harta, minta warisan. Ya, ibunya enggak ngasih karena pasti habis, saudara. Ya, kakaknya telepon, Pak, bagaimana kalau dipanggilkan polisi? Karena keponakan saya dua-dua masuk polisi, yang pernah saya ceritakan. Ya, dia berkata, gak mungkin aku jadi polisi. Nah, nama mamanya siapa? Maifang. Waduh, gak keterima. Agamanya Kristen. Wah, angel, saudara. Ya, angel lagi, angel. Ya, diputuskan gak iso. Ponakan saya tak omongi. Keputusan Tuhan adalah yang terbaik. Dan hari ini kakaknya masuk kepolisian, adiknya ke kepolisian. Kemarin demo juga ngalami perang, saudara. Ya, saya katakan tetap setia. Dia ninggalkan Tuhan. Ya, bukan tambah enak, saudara. Ninggalkan Tuhan tambah berdarah-darah dia. Tambah susah hidupnya. Duitnya habis, usahanya habis, semua habis. Ya, sampai dia berani menganiaya ibu kandungnya. Sempat saya telepon sama kakaknya, dikasihkan adiknya. Saya bilang, ingat loh, 9 bulan di kandungan dijaga, ya. Tidak mungkin 9 bulan, apa ibu yang pernah hamil, bayinya dipukuli di perutnya, daplek iki ya, ngisin-ngisini, daplek iki. Pasti dilus-lus ya. Kalau kecil ya dikunang-kunang, anak siapa ini? Anak siapa? Padahal anak dewi loh, saudara. Ya kadang gak sadar, anak siapa? Ganteng ini. Kayak Pak Yamin kalau ngundang putu nih, aduh ganteng nih, cucu siapa ini? Loh lali wisan, saudara. Ya, waduh, saudara. Dia lupa kebaikan mamanya luar biasa. Dia bilang, enggak wis, mama sing salah. Ya kita bisa doakan. Kita kembali ke Hizkia. Langkah-langkah apa yang diambil Hizkia saat mendengar keputusan Tuhan, saudara? Ini, baca ayat yang kedua. Yang kedua, ayat yang kedua. Lalu ya. Ayat yang kedua,
Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Yes, saudara. Tahukah saudara? Ini bicara tentang masalah yang kita hadapi. Hizkia tahu masalahnya besar dalam hidupnya. Dia memalingkan diri ke dinding. Dia tidak mau melihat masalahnya semakin besar. Dia tahu masalahnya adalah nyawanya dia. Tapi dia tidak fokus pada masalahnya. Lihat, ya. Hizkia tidak cari pawang, cari dukun, cari semua orang normal datang semua. Ya, untuk menolak bala ini. Apa dilakukan Hizkia? Hizkia ambil satu keputusan untuk berdoa. Apa saudara? Untuk berdoa. Karena Hizkia sadar diri, siapakah dia ini? Katakan luar biasa. Ayo kita belajar hari ini. Hizkia dia tidak tanya kanan kiri. Ya, gimana ini? Tapi dia berbalik, artinya apa? Dia ingat hidupnya ada di tangan Tuhan. Dia lakukan doa. Karena doa orang benar dikatakan besar kuasanya. Bila kita yakin didoakan, besar kuasanya. Tidak mungkin kita doa sia-sia. Ya, kalau saya doakan anak-anak saya, selalu tak doakan, ya. Kamu dapat jodoh yang cantik, ya. Yang putih, bukan sapi saudara, ya. Yang cinta Tuhan. Iya, waktu saya doa anak saya ketawa. Papa doa, tidak apa-apa. Kita doa sama Tuhan, Allah yang hidup saudara. Hizkia tidak memakai hanya untuk menuntut Tuhan saudara. Ya, sedangkan kita nuntut Tuhan, tak tuntut Tuhan. Aduh, itu salahnya Tuhan. Malaikat ngomong, kamu ini nuntut terus, tak klaim janjinya Tuhan. Malaikat yang ngomong, uang asuransi tiap bulan bayar telat terus tiap bulan. Minta ngeklaim asuransinya. Ya, Hizkia tidak memakai haknya untuk nuntut Tuhan. Dia tahu hidupnya di tangan Tuhan. Mungkin pagi hari kita mulai menuntut. Ya, enggak ya mulai gerejaku nuntut Tuhan. Aku ibadah. Entek-entekan untuk Tuhan. Ya. Seperti sahabat kami, dia berkata, aku sekolah Alkitab, Pak. Saya putuskan dari SMA, saya ambil sekolah Alkitab 4 tahun. Orang tua saya adalah pendeta, mama saya pendeta juga. Kenapa hari ini terjadi? Kanker yang bertubi-tubi datang dalam tubuhku. Saya katakan, Bu, seperti Hizkia, iya. Ya, tidak ada haknya untuk aku menuntut Tuhan. Aku hanya bisa melayani raja di atas segala raja. Nanti kapan saya undang ke sini, saudara ya. Nanti bisa bersaksi sendiri bagaimana dia berani. Ya, bahkan dia membuat sekolah untuk orang-orang cancer, saudara. Dan menerbitkan beberapa buku, dicatat dengan dia, saudara. Dia tetap semangat. Dia tahu bahwa keputusan Tuhan dalam hidupnya adalah yang terbaik. Ayo, yang kedua. Ayat yang ketiga dikatakan. Ayat 3, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Yes, Hizkia menangis dengan keras, saudara. Ya, dia memohon belas kasihan Tuhan. Mungkin hari ini saudara menangis. Ya, karena kecewa kita menangis nutut Tuhan. Buang itu jauh-jauh dari saudara. Engkau menangis berkata, Tuhan, aku tahu Engkau sungguh baik dalam hidupku. Artinya apa? Memohon belas kasihan Tuhan. Inilah saudara. Orang yang memohon belas kasihan Tuhan ini senang saudara. Ya, seperti doa tadi. Kita berdoa kepada Tuhan. Karena doa ini adalah kesenangan surga. Ya, saya ada di sini, doa itu adalah kesukaan surga. Kalau saudara suka berdoa, sama dengan kesukaan surga. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Ya, Pak Josen ada hari ini. Ini lagunya Pak Josen nih, Pak. Kesukaan surga yang ku dapat dari. Oh ya, ini ciptaannya Pak Josen, saudara. Ya, bagus kok dirubah. Iya, biasa ngarang saudara, tapi gak jadi. Ya, anak saya Michelle bisa ikut. Pak, khotbah jok nyanyi. Kenapa nih?
Suaranya papa itu enak. Terima kasih loh nih. Tapi lebih enak kalau papa gak nyanyi. Oh iya, gak enak sih terakhir, saudara. Ya saudara, ini, ayo hari ini saudara. Di tempat ini kita yang hadir saat kau menghadapi masalah, keputusan yang gak cocok. Mohon belas kasihan Tuhan. Kelihatannya gak enak. Kelihatannya sangat menyedihkan, ya. Tapi saat kita memohon belas kasihan Tuhan ini loh. Ya, Tuhan turut campur tangan. Dasarnya apa sih? Ya. Dasarnya pertama, Hizkia ini dia taat beribadah. Dia berani memohon belas kasihan Tuhan. Karena Hizkia ini orang yang taat dalam beribadah, saudara. Yang kedua, Hizkia ini melakukan segala perintah Tuhan. Dia lakukan kebenaran firman Tuhan. Dia nggak melenceng ke kiri, ke kanan. Ya, dan yang ketiga, dia hidup berserah kepada Tuhan. Kalau kita lihat Ayub, bagaimana Ayub menderita. Dia toleh kanan kiri, dia nggak tahan melihatnya. Bahkan dia sampai katakan, Tuhan kenapa engkau lahirkan aku ke dunia ini? Padahal Ayub adalah orang yang saleh, ya, orang yang taat seperti Hizkia. Ini saya katakan PIW, saudara. Pria idaman wanita. Semua pasti senang duna, tak doano ya, punya cowok ya taat beribadah. Ini semua perintah Tuhan dilakukan, cinta kamu, soge, ganteng, udah PKB saudara. Liane gak keduman. Ini, tapi dia mengalami satu peristiwa yang gak enak. Saya percaya orang yang memohon belas kasihan Tuhan ini membantu kita mengalahkan ketakutan. Amin. Mengalahkan ketakutan. Saat kita tidak memohon belas kasihan Tuhan. Ya, waktu teman kami dia hancur-hancuran hidupnya. Dia berkata, Tuhan, aku nangis terus, capek aku Tuhan. Aku difitnah. Aku digagalkan dalam segala hal. Ya juga nanti sore hadir di WK saudara ya. Tak undang untuk kesaksian. Waduh saudara. Gak ada yang bisa nolong. Bahwa keputusannya dia harus keluar dari perusahaan ini. Ya, waktu kami ajak makan dia tidak mau. Tak ajak makan, tak ajak yang Cianjur aja. Gak mau makan, gak mau makan selera aku. Setelah saya kasih ayat firman Tuhan, saya kasih contoh tokoh-tokoh Alkitab. Saya katakan, Pak, air matamu Tuhan tampung loh. Tuhan tahu belas kasihan Tuhan ini luar biasa. Dia pasti tolong dengan cara-cara yang ajaib. Wong laut aja terbelah, ya. Tiang awan ada, tiang api ada. Mujizat Tuhan masih ada, Pak. Iya. Terus dimakan saudara. Pesmol 1 habis, saya gak diumani. Loh, entek. Ya, mari diomongi Tuhan ini baik. Makanannya habis saudara. Iki mau ngomongin gak iso mangan. Makanannya habis ludes saudara. Dia berkata, terima kasih Pak Agus ya, terima kasih. Ternyata Tuhan itu mendengar setiap doa kita. Amin. Yesus mendengar ya seruan doa kita. Saat apa? Berseru, memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Saudara. Percaya dia tak jauh darimu. Yesus hanya apa saudara? Sejauh doa. Saudara, benar lagu ini saudara. Setiap tangisan kita ditampung dalam satu kirbatnya Tuhan. Tuhan ini punya dasar kasih yang luar biasa. Ya, Tuhan kita punya kasih yang luar biasa. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia. Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Saudara, tidak perlu waktu lama. Desember tahun lalu dia harus diputuskan tidak boleh bekerja. Desember tahun lalu dia diputuskan tidak dapat gaji apa-apa. Dia keluar dengan tangan hampa. Ya, tidak sampai 1 tahun ini ada teman dari China datang. Telepon sama dia, bagaimana kerjaanmu? Aku diputuskan dari kerjaan. Duh, dengan dasar apa? Ya ada yang gak suka saja. Ya, kalau Tuhan yang bela, ini luar biasa.
Kalau manusia sing bela ada batasan. Suwe-suwe bosen saudara. Ya, ditanya kamu perlu apa? Sebetulnya aku perlu mesin untuk produksi. Punya duit berapa? Gak Meiyujian saudara. Saya tahunya cuma Meiyujian dok saudara. Sing lain nih, waktu pelajaran Mandarin, saya sakit perut, tapi gak hafal. Ya dia kalau ngomong masa Mandarin sama saya, Pak, pakai Mandarin Timur aja Pak. Apa? Bahasa Madura bisa saya saudara. Nggak ada modal. Mesin? Nggak punya. Karyawan? Nggak ada. Ya, kalau Pak Johnson jadi orang Cina gimana? Wah, ini orang Xi Jinping ini ya, nggak tahu apa-apa, pengen kerja nih. Bingung ini. Modal nggak ada, mesin nggak ono, karyawan nggak ada, tempat kerja ada, tapi masih dibangun, duitnya pas-pasan. Saudara, kalau engkau menangis, mohon belas kasihan Tuhan. Aku tahu gak punya apa-apa. Tuhan kirim, mana dikirim. Dia selalu cerita sama saya, Pak, ini ada orang Cina. Dia mau kerja sama dengan saya. Dia mau mengutangi, mau meminjami. Dengan membayarnya tahun depan pokoknya produksi jalan. Saya katakan tetap berdoa. Tetap doa. Minta petunjuk Tuhan, saya katakan. Akhirnya bulan 3, 7 kontainer barang mesin didatangkan. Dia nangis, bukan nangis dia bayari apa enggak. Dia nangis apa? Melihat kebaikan Tuhan terlalu luar biasa dalam hidupnya. Tepuk tangan luar biasa. Gak mungkin saudara, kenal kagak saudara hanya sahabat biasa. Kok bisa Pak? Dulu dia waktu susah aku menguatkan dia. Tapi waktu aku susah dia jadi orang sukses. Dan bantu aku, ingat saudara. Ya, ingat kebaikannya luar biasa. Ya, Pastor Ishak tadi kita cerita, kerjaannya gimana? Iya, kerjaan saya mulai Januari sampai hari ini, kita overload. Kok bisa semua susah? Karena yang punya adalah raja di atas segala raja. Tepuk tangan luar biasa, haleluya. Ya, karena orang Korea datang, saya tidak tahu bahasa Korea saudara, ada penerjemahnya. Butuh memagari pabriknya 14 hektar saudara. Saya katakan kita bisa. Terus gimana pembayaran akhirnya apa saudara? Singkat cerita, Tuhan kasih jalan luar biasa dan sampai hari ini. Saudara, saya hanya bisa apa? Mohon belas kasihan. Bukan dengan kekuatan kita, kegagahan kita, kehebatan kita, kepintaran kita, kedudukan kita. Enggak saudara. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Karena apa-apa nih saudara? Saudara tahu kerusuhan kemarin ya? Dia punya kekayaan, jabatan luar biasa, duitnya, jamnya, waduh, jamnya melihatan saudara. Tapi waktu ada kerusuhan, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Ya, sampai kasur-kasur diangkut semua saudara. Ya, siapa yang bisa nyelamat no? Tidak ada. Hizkia, duit ada, kedudukan ada saudara. Siapa yang bisa? Hanya Tuhan yang mampu. Saat yang pertama kuncinya doa. Balik ambil doa lagi. Doa, berdoa, doa besar kuasanya. Doa, berdoa, doa besar mujizatnya. Saya belum pernah dengar sih orang doa gak dijawab, enggak. Ada prosesnya. Seperti musim. Kadang kita ada musimnya kita harus berdoa. Ada musimnya untuk kita panen berkat Tuhan. Amin. Saat kita memohon belas kasihan Tuhan. Ini saudara. Hizkia ini memohon belas kasihan Tuhan. Ya, oleh karena iman percayanya Hizkia. Seruan doa Hizkia ini didengar Tuhan. Amin saudara. Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa saudara? Pendengaran tentang firman Tuhan yang luar biasa. Ya, saya punya saudara di Mojokerto, dia tidak bisa baca, tapi saya dengar dan imannya bangkit. Saya tanya kok bisa? Iya Tuhan Yesus menyembuhkan. Wanita penjara 12 tahun disembuhkan. Ya, aku disembuhkan dari COVID. Kok bisa? Aku dengar. Ada pendeta cerita 12 tahun pendaraan sembuh. Bahkan dikatakan ada yang 38 lumpuh loh, iso jalan. Saya katakan saat kita mendengar hari ini, seruan doa saudara hari ini didengar Tuhan. Tepuk tangan luar biasa. Tuhan kami percaya seruan doaku engkau dengar saudara.
Baca sama-sama, Yeremia 29 ayat 12. Ya, ini kata kamu diganti kata saya. Ya, ditepuk dadai masing-masing saudara. Ayo, sudah, oh ya sudah. 2, 3. Dan apabila saya berseru dan datang untuk berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan saya. Tepuk tangan. Ini saudara, bukan saya mengarang tapi ada firman. Saat kita berseru, memanggil namanya, berdoa, ini saudara, dia akan segera meninggalkan tapi mendekati kita. Amin. Menjamah saudara dari ini loh. Ya, seperti Hizkia dia tahu respon keputusan Tuhan, ya, akan menentukan arah hidup kita. Ini loh, kemana kita meresponi keputusan Tuhan. Aku tinggalkan Tuhan, sudah. Ya, sudah gak bisa dikasih pengarahan, ya sudah. Tapi Tuhan tahu dia sungguh kasih kepada kita. Supaya arah tujuan kita pasti di dalam Tuhan. Saudara datang jauh-jauh dari tempat ini, saudara gak sia-sia. Amin. Saudara datang ke tempat ini, ibadah nyembah tadi ya, pujiannya luar biasa bandnya ya. Dari grupnya apa? Best Jam tadi ya. Ini anggotanya Best Jam, ada yang dari Ariel Peter Pan. Lengkap loh saudara. Ya, tapi dalam Tuhan ya. Kita gak mau kalah dengan dunia ini, tapi kita harus antusias, just do it. Ya, antusias untuk mendengarkan firman dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saat kita mau berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, saya percaya Hizkia ini loh, dia lakukan yang luar biasa. Bukannya hanya Hizkia, tapi saudara yang hadir hari ini, kita pulang kita bawa semangat luar biasa, berkobar-kobar semangatnya. Ya, semangatnya berapi-api. Waktu kami adakan, rencanakan nanti tanggal Desember saudara, yang ikut sudah 120 orang saudara, 2 base saudara. Yang biasa ngintil saudara. Kemarin tanya, Pak, nanti Bapak ajak teman berapa? Enggak apa-apa, nanti kami akan siapkan dari pemerintah daerah untuk hotelnya, akomodasinya, kita siapkan semua. Oh enggak usah Pak, enggak apa-apa Pak, sebutin berapa orang. Kami yang ikut sekitar 120 orang. Oh, oke yo Pak yo. Terima kasih. Saya pikir cuma 10 orang maksimal ya Pak. Oh, 120 orang, ambil garuk-garuk saudara. Ngomongnya apa Bupati ini saudara? Iki kata KKR Tangkejaan saudara, rekreasi. Pak mohon maaf, kami sudah nanti sewa hotelnya sudah di Solo. Kita pakai 2 bis. Oh gitu ya, langsung semangat lagi saudara. Habis turun gini, naik lagi. Oh iya. Nanti kita ngasih persembahan kasih, oh enggak usah Pak, oh enggak apa-apa, enggak, kita akan memberkati juga untuk acara. Oh diberkati lagi, tambah semangat lagi. Melambung jauh, terbang tinggi, bersama. Waduh senang saudara. Ternyata gak dikei IPK tapi ngasih berkat saudara. Ini ciri anak Tuhan, amin. Ya saudara kalau mau ayo gabung. Ya gratis saudara, negara izin. Nah ya saudara ya, ayo kita kapan sama-sama kita gabung. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Ayo yang terakhir saudara. Saat Hizkia mau terima firman Tuhan, apa? Baca ayat 4-6, yuk yang terakhir ini ya. Ayat 4-6, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Stop, katakan 2-3. Telah ku dengar doa saudara. Dan dikatakan telah kulihat air mata saudara di hadapan Tuhan. Next. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dari masalah kita. Dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Wow, keren, luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa. Bukan awal apa yang kita hadapi saudara, tapi akhirnya endingnya happy ending. Sebelah kanan kiri, happy ending ya. Bukan happy asmara, tapi happy ending saudara. Ya, ada satu kebahagiaan luar biasa.
Hidup saudara dan saya loh dipagari Tuhan. Amin. Tidak ada panah api si iblis maka Isa, dipagari. Orang akan merusak, mendobrak, dipagari. Saudara. Ya, saudara punya usaha. Pak, aku kata dimalingi. Ya, kesaksian dari jemaat satu di WK, tokonya sudah dibuka, saudara. Malingnya bingung. Ada CCTV-nya, bingung. Kok rasanya ono buntu lagi? Saya katakan, Pak, ikut dipagari. Sudah didobrak harmonikanya. Tapi tidak sampai ada satupun yang kehilangan. Tepuk tangan luar biasa. Ada pagernya Tuhan, saudara. Dipagari. Tolak kanan kirimu, katakan, engkau dipagari Tuhan. Amin. Ada orang gak senang mungkin menghancurkan toko saudara. Dipagari, jangan khawatir. Gak perlu saudara pakai beras. Ya, waktu saya doakan di Pandaan. Apa Bu, beras dikasih airnya beras. Airnya disiram-siramkan. Apa Bu? CM menolak bala. Ya enggak Bu, tanaman tambah subur. Enggak ada. Kita di dalam Tuhan, kita dipagari. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Saudara pulang dari tempat ini, terima tubuh dan darah Yesus, bukti kasih yang luar biasa. Bahwa doa saudara dijawab Tuhan. Belas kasihan Tuhan akan turun dalam hidup saudara. Saudara berkata, aku punya Tuhan yang hebat. Tuhan Yesusku keren. Kita boleh bangkit berdiri, pemain musik sehingga boleh maju, kasih salam yang hangat. Kanan kiri katakan, gak usah ragu, gak usah takut, keputusan Tuhanlah pasti yang terbaik. Amin. Keputusan Tuhan yang ciamik dalam hidup kita. Yes, haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sekali itu Yesus kita. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Haleluya. Kau bersama, satuan bersama dengan kita. Dia ada dalam hidup kita. Kita boleh katakan satu bukti yang luar biasa. Haleluya. Hidupku menggenapi firman. Terima kasih Bapak. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Kami tahu Engkau bersama kami Tuhan. Kami kembalikan ke Pastor Ishak.